Agama itu ageman. Jadi ageman itu adalah tuntunan aturan hidup di mana kita harus memakai, ngagem harus memakai. Jadi tuntunan hidup itu yang kondang adalah tuntunan keselamatan. Nah, keselamatan itu kalau dalam bahasa Arabnya nama Islam. Jadi jangan salah paham dulu ya. Islam itu apa? Islam itu ajaran keselamatan. Jadi keselamatan itu berpihak pada apa saja dan siapa saja. Intinya adalah agar kita selamat. Jadi ada yang bicara misalnya, nabi-nabi terdahulu itu Islam atau tidak? Jawabannya adalah Islam. Bagaimana dalilnya? Wa nahnu lahu muslimun. Dan beliau itu adalah orang yang selamat atau orang muslim. Nabi Musa muslim, Nabi Isa muslim, Nabi Muhammad muslim, dan nabi-nabi yang lain itu muslim, orang yang selamat. Nah, untuk itu jangan tergesa-gesa dulu kalau kita orang Islam ini. Ya, kebetulan yang sekarang ini beragama Islam ya. Apakah selamat atau tidak? Mari kita berpikir jauh ya. Begitu juga pengikut Nabi Musa, selamat atau tidak? Nah, kebetulan pengikut Nabi Isa, selamat atau tidak? Mari kita teliti masing-masing ya. Kitabnya terdahulu ya, itu selamat. Tetapi yang sekarang mari kita tengok sama enggak ajaran Nabi Musa yang dahulu dengan yang sekarang ini, dengan pengikut yang sekarang. Agama Nabi Isa yang dulu, aturan hidup Nabi Isa dulu dan sekarang beda atau tidak? Begitu juga ajaran atau tuntunan Nabi Muhammad dulu dan yang sekarang beda atau tidak? Kalau itu ditinjau sudah tidak ada perbedaan, maka misalnya ya, kita berpikirnya lagi, pemahamannya terhadap kitab-kitab itu atau terhadap ajaran itu selamat atau tidak? Nah, kenapa harus bertanya begitu? Masalahnya adalah waktu yang segitu lama. Kemudian kita zaman kini sudah tidak kenal sama sekali, kenalnya hanya melalui kitabnya, melalui cerita-ceritanya. Dan setelah diteliti itu ternyata selamat. Sekarang pemahaman kita sebagai manusia ini selamat atau tidak? Contoh, Nasrani begitu berbeda-beda pemahamannya orangnya ya. Begitu juga kita, contohnya agamanya Nabi Muhammad yang sekarang ini di KTP Islam itu ya, Islam yang sekarang Islam itu maksudnya ya, itu apakah pemikirannya, pemahamannya, pengertian selamat atau tidak? Nah, jadi kalau kuncinya itu benar ya, contohnya agama yang diterima di sisi Tuhan atau agama yang diterima di sisi Allah itu adalah agama Islam. Tetapi itu kan terjemahan yang belum semuanya. Kalau kita terjemahkan semuanya, Islam itu artinya selamat. Jadi agama atau aturan hidup yang diterima oleh Allah itu atau yang di sisi Allah itu adalah aturan hidup atau agama yang selamat. Jadi ojo yele-yelan ya, jangan yele-yelan. Jangan bergolong-golong terus masing-masing golongan itu saling menyerang. Atau jangan bergaya merasa menang sendiri, merasa benar sendiri. Pemahamannya gitu loh. Harus kita kaji ulang. Islam ala Musa itu seperti apa?
sesuai dengan ajaran Nabi Musa atau tidak? Ya kalau Nabi Musanya jelas selamat. Nah, itu nahnu muslimun, walahu nahnu muslimun. Nah, misalnya seperti itu. Nabi Isa ya tergolong dengan ayat itu. Ya selamat. Tetapi pengikutnya kira-kira bagaimana? Kitabnya kira-kira bagaimana? Begitu juga Nabi Muhammad ini. Islam ala Muhammad. Nabi Muhammad selamat. Nah sekarang kita ini jadi bergorong-gorong itu. Nah seperti itu. Jadi untuk menilai agama itu selamat atau tidak dan diterima di sisi Allah atau tidak, itulah yang harus kita kaji. Mengkajinya bagaimana? Ya melalui sir, niat, melalui budi, melalui akal dan pikiran, melalui cipto, melalui karya itu sendiri, melalui rasa dan rasa, ya. Melalui angan-angan, sir, budi, cipto, rasa, angan-angan, dan hati sebagai filter untuk memfilter sebuah kebenaran yang harus diteliti dan lain sebagainya sampai pol penelitian, maka selamat atau tidak. Walaupun bertuliskan agama Islam, kalau kita pemahamannya tidak selamat, lah ya jelas tidak selamat. Ya, yang selamat itu kan agamanya, orangnya ini loh, pemikirannya ini loh. Nah, makanya jangan sok ngeyel, jangan sok bener, jangan merasa bener, karena harus penelitian. Ya. Jadi pemahaman yang terpenting adalah pengakuan dulu untuk penelitian itu melalui niat dan pembuktian. Niatnya seperti apa? Misalnya syahadat itu katanya ya di zaman Nabi Adam sampai zaman nabi itu sama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kalau bahasa Arab, ya. Diterjemahkan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengakui sepenuh hati atau bersaksi gitu aja ya. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya mengakui sepenuh hati atau bersaksi sesungguhnya orang yang terpuji utusan Allah. Nah, ini yang terlupakan ya, yang terlupakan. Jadi kalau syahadat ini sebenarnya dipakai oleh siapa saja, agama apa saja, itu kan cuma bahasa Arab, ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan atau di bahasa Jawa kan, orang Jawa ya harus pakai, orang bahasa Indonesia ya harus pakai, siapapun harus pakai bahwa orang yang terpuji itu utusan Allah. Jadi jangan kalau terjemahkan ya terjemahkan semuanya. Muhammad itu bahasa Arab yang artinya orang yang terpuji. Jadi tetangga kita yang ngasih makan kita tanpa dikasih racun itu juga utusan Allah. Allah mengutus orang itu memberi makan kepada kita. Artinya Allah menghidupi kita melalui orang itu. Nah, dan ini berlaku untuk siapa saja, agama apa saja. Harus diakui seperti itu. Misalnya pengikut ajaran Kristiani atau Kristen, mestinya juga harus syahadat seperti itu, mengakui sepenuh hati bahwa sesungguhnya orang yang terpuji itu utusan Allah gitu kan, atau utusan Tuhan gitu. Jadi semuanya, tidak peduli siapapun. Nah, begitulah pembuktian secara akal budi tadi. Makanya tadi sir, sekarang pembuktian akal budi. Niat untuk pembuktian, sekarang penelitian pembuktian dengan akal atau budi. Nah, itu. Oh, ternyata kalau
manusia yang terpuji utusan Allah. Ya bener. Kalau kita misalnya mau makan, tidak ada yang memasak. Yang memasak itu pasti orang yang terpuji tuh. Kalau tidak terpuji pasti dikasih racun, kita mati gitu. Jadi sebenarnya syahadat ini syahadat ini berlaku untuk apa saja dan siapa saja, tidak terkecuali Islam ala Muhammad, Islam ala Isa, Islam ala Musa, dan Islam atau keselamatan yang sana. Kalau mau selamat ya begitu. Jadi jangan gengsi. Wah, saya beragama Kristen, tidak boleh mengatakan itu, tidak boleh bersyahadat. Loh, gelem nggak gelem ya harus, ya harus. Karena tanpa diakui pun orang yang memberi makan pasti urusan Tuhan. Terkecuali dikasih racun, mati, itu jenis utusan setan. Nah, setan itu apa? Ya kan gitu kejarnya. Semua perilaku kita yang terkutuk itu namanya setan. Jadi yang terpuji berarti utusan Tuhan. Nah, gitu. Jadi siapa saja, bukan hanya diriku dan dirimu ya, untuk jadi Rasulullah. Jadi syahadat itu berlaku untuk siapa saja yang ingin selamat saja. Ya kalau tidak ingin selamat ya enggak usah, kalau dikasih makan enggak usah disaksikan itu. Anggap saja itu ya namanya enggak menyaksikan, ya enggak terasa kalau itu Tuhan yang ngasih makan kita melalui orang itu, atau Tuhan mengutus orang-orang yang terpuji yang baik-baik itu kepada kita untuk beri makan. Nah, itu pembuktian saja ya. Jadi agama itu untuk selamat, kita membuktikan bahwa kita itu harus bersyahadat. Ya, bersyahadat, harus mengakui sepenuh hati bahwa sesungguhnya orang yang terpuji utusan Allah, utusan Tuhan. Nah, ini kan yang terlupakan. Baik Nasrani, baik Islam, baik Buddha, ya pokoknya orang hidup lah semua itu dapat itu. Harus meyakini itu agar selamat. Itu awal ya, itu awal saja. Maka syarat masuk keselamatan ya seperti itu. Syarat memasuki ajaran keselamatan, untuk mengetahui ajaran keselamatan ya seperti itu. Nah, adapun tata cara yang lain, berkasih sayang dan sebagainya, itu nanti urusan nanti. Itu ya tata cara terpuji, hampir sama semuanya. Jadi orang yang beragama Islam ala Muhammad ini, kalau tidak diterjemahkan kan dikira Rasulullah itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja. Loh, beliau iya dulu. Yang sekarang untuk kita ini kan tetangga kita, bapak ibu kita, saudara-saudara kita. Ciri khas Rasulullah itu ya rahmatan lil alamin, memberi rahmat seluruh alam apa saja. Nah, ini sesuatu yang terlupakan.